Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya karena rahmatnya lah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang suci ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya karena beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam dan ihsan seperti sekarang ini. Ayah bunda di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Banyak sekali kisah umat terdahulu yang dikisahkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Peristiwa ini terjadi pada negeri Efesus, Romawi. Raja yang memimpin bernama Raja Dikianus. Raja Dikianus ini dikenal sebagai seorang raja yang sangat kejam. Dia memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah pada berhala. Sampai-sampai pada suatu hari, Raja Dikianus mendengar bahwa ada beberapa orang pemuda yang menolak untuk menyembah berhala. Akhirnya, Raja Dikianus memanggil mereka. Sesampainya pemuda-pemuda ini di dalam istana, mereka ditanya, kenapa mereka menolak untuk menyembah berhala? Tentu saja jawaban mereka kokoh mempertahankan keimanan mereka, hanya ingin bertakwa kepada Allah saja. Raja Dikianus murka. Kemudian Raja Dikianus menawarkan beberapa tawaran seperti harta, benda, dan juga jabatan yang sangat tinggi. Akan tetapi para pemuda ini, mereka menolaknya juga. Akhirnya Raja Dikianus memutuskan untuk mereka agar memikirkan dahulu tawarannya. Mereka pun pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang gembala bersama anjingnya. Ternyata mereka satu visi, yaitu hanya beriman kepada Allah saja. Dan mereka pun membuat kesepakatan, yaitu berlindung kepada Allah. Mereka pun akhirnya melarikan diri ke dalam gua. Sesampainya di dalam gua, mereka pun berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kejaran pengawal-pengawal Raja Dikianus. Di dalam Al-Quran pun disebutkan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 10 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Al-ayah. Mereka memohon petunjuk kepada Allah agar dilindungi dan agar dimudahkan urusannya. Lalu Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah menutup kedua pendengaran mereka dan menidurkan mereka sampai beberapa tahun. Dan dari beberapa ulama mereka sepakat bahwa Allah menidurkan mereka di dalam gua tersebut 309 tahun. Itu adalah waktu yang sangat-sangat panjang. Begitulah Allah melindungi hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal kepadanya. Sampai suatu ketika saat mereka bangun dari tidurnya, mereka pun berselisih tentang berapa lama mereka tidur di dalam gua tersebut. Lalu salah satu di antara mereka menyebutkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui. Dan akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengirim salah satu pemuda melihat keadaan kota. Pemuda ini pun turun dari gua, keluar dari gua menuju kota. Selama perjalanan menuju kota, dia menemukan beberapa keanehan.
Lalu dia bertanya kepada beberapa penduduk. Penduduk pun juga merasakan keanehan yang sama. Pemuda ini pun kembali ke dalam gua. Singkat cerita, pemuda ini pun kembali kepada teman-temannya di gua dan menceritakan keadaan tersebut kepada mereka. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah agar mencabut saja nyawa mereka. Allah pun mengabulkan doa mereka. Dari kisah Ashabul Kahfi ini bisa kita ambil pelajaran, yaitu ada 2 pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran tentang akidah. Akidah yang mereka tanamkan di dalam hati mereka tidak goyah walaupun Raja Dqianus mengiming-imingi mereka dengan beberapa kenikmatan dunia. Mereka tetap kokoh mempertahankan keimanan mereka kepada Allah. Pelajaran kedua adalah pelajaran tentang akhlak, budi pekerti mereka, kejujuran, keberanian, tawakal, tawadu, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah saja. Semoga pelajaran-pelajaran ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini pertemuan secara daring kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sini, dari kisah Ashabul Kahfi ini, bisa menjadikan kita pribadi yang lebih kuat iman lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.